Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'its al-Hathits. Masih dalam percontohan mudraj pada sanad bentuk yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Hibban, ini berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Hakim ya. Nah, disebutkan pada contoh hadis yang ketiga, rawahu Ibnu Majah an Ismail At-Talhi an Thabit ibn Musa Al-Abid Az-Zahid an Syarik, yani Syarik ibn Abi Abdillah An-Nakhai, dan beliau rawi masyhur ya. Nam anil A'mash, cuman beliau dhaif ya, dhaif dalam periwayatan. Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an, man kasrat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Qala Al-Hakim, ya, menyebutkan sebabnya mengapa kalimat ini dikatakan mudraj, kita sudah bacakan kemarin ya. Jadi siapa? Syarik ini ketika mengimla ya, beliau membawakan sanadnya. Haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasakata, kemudian dia diam agar al-mustamli bisa menulis. Ya. Kemudian di tengah-tengah di sela-sela itu beliau melihat siapa? Thabit ibn Musa. Ya. Dia melihat Thabit ibn Musa baru masuk ke dalam majelis, terlambat. Baru masuk ke dalam majelis. Melihat wajahnya yang bercahaya, ya. Syarik kemudian memuji Thabit ini. Ya, memuji, dan ini dari ucapannya, man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Kemudian Thabit mengira bahwa itu adalah matan hadis yang sanadnya tadi dibacakan, padahal bukan. Jelas ya? Wa qala Ibnu Hibban inna ma huwa qaulu Syarik qala huwa aqiba hadithi Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir marfu'an yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Kata beliau, ini adalah ucapannya Syarik, yakni tambahan ini mangka surat salatuhu, ini adalah ucapannya Syarik. Ini diucapkan oleh Syarik setelah dia membawakan sanad hadisnya Al-A'mash dari Abu Sufyan an Jabir secara marfu'. Adapun matan aslinya adalah yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat membuat ikatan di qafiyah. Qafiyah itu kepala bagian belakang. Ini otak belakang ini tempatnya kesadaran. Nah, wifi-nya terputus ya. Enggak ya? Masuk. Enggak. Sebentar. Iya, taib. Sudah ya? Nah, jadi hadisnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Bahwa setan itu mengikat di qafiyah, yakni di kepala belakangnya, ya, ra'si ahadikum. Ya, kata para fuqaha, kata para ulama, bagian itu yang diikat oleh setan, bagian belakang kepala, karena di sinilah letaknya apa? Letaknya kesadaran.
Ya, karena biasanya kalau orang dipukul bagian belakang kepala ini, otak belakangnya langsung pingsan, menghilangkan kesadarannya. Makanya setan mengikat di bagian situ untuk membuat orang tetap tidur dan tidak sadar. Kata beliau, fa adrajahu sabitun fil khabar, thumma saraqahu minhu jama'atu minal du'afa wa haddatsu bihi an syarik. Ya. Kata beliau, hadis ini, yakni tambahan ini kalimat man kasurat salatu, itu dimudrajkan oleh Sabit ke dalam matan hadis ini. Kemudian belakangan ada sekelompok atau ada sejumlah perawi dhaif yang saraqahu, mencuri hadisnya. Ya. Mencuri hadis artinya dia iddia riwayah. Dia mengklaim mendengar hadis itu padahal tidak. Jadi dia mencuri hadis ini dari siapa? Mencuri hadis ini dari Syarik. Dari Sabit. Sabit ibn Musa ini. Taib. وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد وتبعه لذلك النووي والسيوطي. Jenis yang ketiga ini disebutkan oleh Ibnu Salah sebagai salah satu jenis dari hadis-hadis maudhu. Wa ja'alahu shibha wada'. Beliau menjadikannya hadis yang shibhu wada', mirip hadis palsu. Mirip hadis palsu. Kenapa? Karena asalnya dia bukan bagian dari hadis Nabawi. Ya, mudraj, diketahui oleh para ulama bahwa itu bukan dari hadis Nabawi. Ya, diserupakan oleh Ibnu Salah sebagai hadis yang shibhu wada' min ghairi ta'ammud. Mirip seperti hadis palsu yang tidak disengaja. Dan ini juga dilakukan oleh An-Nawawi serta As-Suyuti. Keduanya juga memasukkan jenis yang ketiga ini ke dalam pembahasan hadis maudhu. Wa dzikruhu fil mudraji aula wa huwa bihi asbah kama sana al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, pendapat yang lain mengikutkan jenis yang ketiga ini ke dalam pembahasan mudraj. Kata Ibnu Katsir memilih pendapat yang lain itu. Kata beliau, wa dzikruhu fil mudraj aula, menyebutkan jenis hadis ini ke dalam pembahasan mudraj lebih aula, lebih utama dibandingkan diikutkan ke pembahasan maudhu. Kenapa? Wa huwa bihi asbah, karena lebih jelas hubungannya dengan pembahasan mudraj. 6. Kama asana al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Taib, qala rahimahullah, faslun fi hukmil idraj. Faslun fi hukmil idraj. Apa hukum melakukan idraj? Ammal idraju li tafsiri syai'in min ma'nal hadis fa fihi ba'dhu tasamuh wal aula an yanussa rawi ala bayanihi. Kata beliau, adapun idraj kalau tujuannya untuk menafsirkan suatu makna hadis, yakni menafsirkan lafaz-lafaz yang muskil atau lafaz-lafaz yang gharib. Ya. Lafaz itu dikatakan muskil kalau kalau misalnya kata tersebut banyak digunakan tapi memiliki sifatnya ambigu. Ya, kalau lafaz tersebut ambigu, yakni memiliki dua kemungkinan atau lebih, dinamakan muskil. Adapun gharib, ya, itu ketidakjelasannya karena jarang digunakan. Karena itu kata jarang diucapkan oleh orang-orang Arab, jadinya banyak orang tidak tahu artinya. Itu namanya al-gharib. Jadi kalau idraj bertujuan untuk menafsirkan lafaz-lafaz yang muskil atau lafaz-lafaz yang gharib, maka fa fihi ba'dhu tasamuh, dibolehkan, ya. Tapi kata beliau wal aula, yang lebih utama adalah kalau dia yakni dia menegaskan bahwa ini tafsiran dari saya. Jadi harus ada fasal atau ada bayan supaya tidak disangka oleh orang sebagai bagian dari hadis Nabawi. Kemudian kata beliau, adapun idraj, wa amma ma waqa'a minar rawi khata'an min ghairi amdin. Adapun idraj yang terjadi karena ketidaksengajaan, ya, bukan faktor yang disengaja, bukan hal yang disengaja, fala haraja 'alal mukhti. Fala haraja 'alal mukhti, maka tidak ada masalah bagi orang yang salah. Tidak sengaja seperti tadi siapa? Sabit bin Musa tadi. Seperti Sabit bin Musa atau contoh-contoh sebelumnya. Illa in kathura khata'uhu fayakunu jarhan fi dhabtihi wa itqanihi. Kecuali kalau terlalu sering salah dalam masalah ini, sering memudrajkan hadis lafaz yang bukan hadis Nabawi, sering melakukan itu. Kalau satu kali dua kali tersalah dari banyaknya riwayatnya tidak ada masalah. Tapi kalau sering melakukan kesalahan seperti ini, memudrajkan ya hadis yang tidak marfu', maka ini menunjukkan qillatul dhabt, ya, dan juga menunjukkan adanya tasahul, ya, adanya tasahul dan ghaflah dalam tahammul. Ya, kok bisa sering-sering dia salah gitu ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan itu bisa menjadi jarah pada dhabt dan kemutqinannya.
Wa amma ma kana minar rawi an amdin, adapun idraj yang terjadi dari seorang perawi karena disengaja, fa innahu haramun kulluhu ala ikhtilafi anwa'i. Maka apapun jenisnya, apapun tujuannya, selama dia sengaja mengidrajkan ya tanpa ada penjelasan dan pemisah, maka hukumnya adalah haram. Ya. Bittifaqi ahli al-hadits wal fiqh wal usuli wa ghairihim. Sepakat semua ulama, lima yatadammanu minat talbisi wa tadlis. Karena di dalamnya mengandung talbis dan tadlis. Wa min azwil qawli ila ghairi qailihi. Ya, dan juga itu merupakan tindakan menisbatkan ucapan kepada selain kepada yang bukan mengucapkannya. Ya, ini hukuman paling apa? Ini status paling ringan ya. Ya, cuman dihukumi talbis dan tadlis. Wa illa dia bisa masuk dalam kategori kadzab. Ya, kalau dia sengaja menambahkan ke dalam hadis Nabawi. Sebentar. Sengaja menambahkan pada hadis Nabawi suatu lafaz yang bukan bagian darinya, disengaja, maka ini bisa jadi dikatakan kadzib. Qala rahimahullah, qala as-Sam'ani man ta'ammada al-idraja fa huwa saqitul adalah wa mimman yuharriful kalima an mawadhihi wa huwa mulhaqun bil kadzabin. Nah ini ya. Kata Sam'ani rahimahullah, siapa yang dengan sengaja melakukan idraj, maka adalahnya gugur dan dia termasuk orang yang merubah kalimat an mawadhihi, ucapan dari tempatnya, dan dia dikategorikan ke dalam kadzabin. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-mudraj. Qala rahimahullahu taala an-naw'ul hadi wal ishrun. Jenis hadis yang ke-21. Jenis hadis yang ke-21, ma'rifatul mawdu'il mukhtalaqil masnu'. Ya. Ma'rifah, pengetahuan atau mengetahui al-mawdu', hadis palsu, al-mukhtalaq, yang diada-adakan, al-masnu', yang dibuat-buat. Ini tentunya al-mukhtalaq, al-masnu' ini takkid aja ya. Taukid lafzi. Ya, al-mawdu' itu al-mukhtalaq, al-masnu' sama. Jadi ini mentaukid lafzi dengan apa? Dengan lafaz yang semakna dengannya. Ma'rifatul mawdu' al-mukhtalaqil masnu'. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ala dzalika syawahidu katsirah. Untuk mengetahui suatu hadis itu maudhu, itu ada banyak syawahid, yakni ada banyak indikator. Ada banyak indikator yang bisa digunakan untuk menetapkan itu hadis maudhu, palsu. Ya. Ini pembahasan pertama beliau dalam pembahasan maudhu ini. Beliau akan sebutkan beberapa sebab atau beberapa cara mengetahui hadis itu maudhu atau bukan. Cara yang pertama, minha iqraru wadhi'ihi ala nafsih. Si pemalsunya itu mengaku, ya, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Nuh bin Abi Maryam al-Jami'. Dia menegaskan, saya membuat hadis-hadis dalam fadhailul Quran untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran. Karena manusia di zaman itu sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah. Maka saya sengaja membuat hadis palsu agar manusia kembali kepada Al-Quran. Ini pengakuan dia. Atau pengakuannya sebagian zanadiqah yang dihukum mati, ya, dihukum mati dalam di sebagian masa pemerintahan sebagian khalifah, ya, dihukum mati. Ketika dihukum mati dia mengatakan, saya meletakkan banyak hadis palsu dalam agama kalian. Maka ini cara yang pertama adalah dengan pengakuan dari si pemalsu sendiri bahwa saya memalsukan hadis ini. Qalan au hala. Ini ya. Yang mana pengakuan dia imma dengan ucapan, ini qaulan, imma dengan ucapan au halan, ataukah dengan hal dia. Yani baik dia mengaku dengan lisanul maqal atau lisanul halnya. Ya, lisanul halnya. Contoh misalnya dengan lisanul maqal, ya dia ngaku saya memalsukan hadis ini. Saya memalsukan hadis ini. Adapun contoh dengan lisanul hal, misalnya dia membawakan sanadnya, haddatsana syekhi kadza, disebutkan haddatsana fulan qala haddatsana fulan dan seterusnya. Disebutkan misalnya nama gurunya haddatsana Amr ibnu Ali. Ya. Kemudian ketika ditanya kepada dia, Amr bin Ali, kemudian ditanya, kamu lahirnya tahun berapa? Oh, kalau saya lahir tahun sekian. Ya. Ternyata setelah yang bertanya ini tahu bahwa Amr bin Ali itu sudah meninggal sebelum dia lahir. Ya.
Misalnya Amr bin Ali ini wafatnya tahun 234. Ya, si perawi darinya ini yang kadzab ini ditanya, kamu lahir tahun berapa? Dia bilang saya lahir 234. Nah, ini berarti apa? Dia sama saja mengaku bahwa dia berdusta. Kenapa? Mana bisa dia lahir dan kemudian bertemu di tahun yang sama dengan Amr bin Ali ini. Jelas ya? Jadi imma pengakuan dia memalsukan hadis itu dengan ucapan ataukah dengan lisanul halnya. Ya. Qala rahimahullah wa min dzalika rakakatu alfadhihi. 6. Nah, sekarang adalah ini indikator berikutnya. Jadi indikator yang pertama mengetahui itu hadis palsu adalah pengakuan dari si pemalsu. Ya, apakah pengakuannya berupa lisan ataukah berupa hal. Indikator yang kedua yang menunjukkan itu hadis palsu, kata beliau min dzalika rakakatu alfadhihi, keanehan lafadznya. Wa fasadu ma'nahu, rusaknya maknanya. Au mujazafatun fahisyah, ataukah sifatnya mujazafah. Mujazafah itu kayak khurafat. Ya, khurafat. Ya. 6. Yang sangat buruk. 6. Au mukhalafatun lima sabata fil kitabi was sunnati sahihah. Atau dia menyelisihi apa yang sabit dalam Quran dan sunnah yang sahihah dengan penyelisihan yang nyata yang jelas tanpa tidak ada ihtimal lain kecuali menyelisihi. Ya. Taib. Ini tentunya yang dimaksud di sini menyelisihi, yakni penyelisihan yang tidak mungkin dijamak, ya, juga penyelisihan yang tidak mungkin ditarjih, dan juga penyelisihan yang tidak masuk dalam pembahasan nasikh dan mansukh. Karena kalau sekedar mukhalafah lima sabata fil kitab was sunnah sahih masih terlalu global. Bukankah banyak hadis-hadis sahih yang yukhalifu hadis yang sahih yang lain? Ya. Kenapa? Ternyata dibutuhkan jamak atau dibutuhkan tarjih, ataukah misalnya nasikh wal mansukh. Ya. Maka untuk yang terakhir ini dijadikan indikator hadis maudhu adalah mukhalafatun lima sabata fil kitab was sunnah, ini jadi terlalu global. Ya. Apakah berarti semua yang mukhalafah dengan kitab dan sunnah yang sahih langsung dikatakan misalnya maudhu? Kan tidak. Ini masih terlalu global. Ya. Taib. Ala kulli hal, ini tiga indikator yang bisa digunakan untuk menghukumi hadis itu maudhu. Yang pertama adalah pengakuan dari si pemalsu, yang kedua adalah qarinah, indikator pada lafadznya yang aneh, ya, lafadznya yang aneh, maknanya yang rusak dan seterusnya, dan yang ketiga kata beliau menyelisihi apa yang sabit dalam kitab dan sunnah yang sahihah. Taib. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah menjelaskan poin yang ketiga. Naqala as-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi tadrib an Ibnu al-Jauzi annahu qala ma ahsana qaul al-qail idza ra'aita al-haditha yubayinu al-maqula aw yukhalifu al-manqula aw yunaqidu al-usula fa'alam annahu maudhu. Sebagian ada kata-kata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, telah baik orang yang mengucapkan, atau ini ucapan yang sangat baik. Apa itu? Kalau engkau melihat suatu hadis yang bertentangan dengan akal sehat atau bertentangan dengan riwayat yang mangkul yang sahih, yakni bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah yang sahih, atau yunaqidul usul, menyelisihi dasar-dasar pokok dalam agama, ya, maka ketahuilah itu hadis maudhu. Itu hadis maudhu. Iya. Taib. Apa yang dimaksud dengan yunaqidul usul? Kata beliau, qala wa ma'na munaqadatuhu lil usul. Makna muqadatihi lil usul adalah ay yakuna kharijan an dawawinil Islam minal masanid wal kutubil masyhurah. Maksudnya adalah hadisnya dia itu tidak terdapat dalam kutubul masanid dan kitab-kitab hadis lain yang masyhur. Nah, ini berkenaan dengan hadis al-maudhu, definisi hadis al-maudhu. Jadi sudah disebutkan bahwa penyebab, ya, atau cara untuk mengetahui hadis itu adalah hadis maudhu, imma dengan pengakuan dari yang memalsukannya ataukah dengan lisanul baik dengan lisanul maqal atau lisanul hal. Kemudian yang kedua, keanehan pada lafadznya. Misalnya ada hadis yang disebutkan aneh lah tentang nabi, misalnya para nabi melakukan dosa besar misalnya, ya. Ini aneh gitu. Tidak mungkin, para nabi itu maksum. Nggak mungkin dia akan melakukan kesalahan, dosa besar seperti itu. Nah, atau melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan. Nah, ini menjadi penanda bahwa hadisnya itu bisa jadi maudhu. Bisa jadi maudhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tentunya yang bisa menyatakan seperti ini,
menyatakan bahwa ada keanehan pada lafaz, ada kerusakan pada makna, atau menyelisihi dan seterusnya. Ini yang bisa mengucapkannya adalah para pakar di bidangnya, para alim ulama. Tidak boleh ada orang-orang yang baru belajar mustalah kemudian dia mengatakan ini kayaknya maknanya aneh nih, kayaknya maknanya aneh, kayaknya nggak masuk akal. Ya, ini hadis maudhu ini. Ya belum tentu akal kamu ya berbeda dengan akalnya para ulama. Nggak boleh kamu menimbang ini lafaz masuk akal tidak dengan perasaan, dengan feeling, atau bahkan dengan akal sekalipun. Jelas ya? Baik, maka ini 3 sebab atau 3 cara mengetahui hadis itu maudhu atau bukan. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, fala tajuzu riwayatuhu li ahadin minan nasi illa ala sabilil qadhi fihi liyahdharahu man yaghtarru bihi minal jahalati wal awammi war ra'a. Kata beliau, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh meriwayatkan, ya, tidak boleh seorang pun perawi meriwayatkan hadis maudhu, hukumnya haram. Ya, dilarang meriwayatkan hadis maudhu kecuali bertujuan untuk menjelaskan kepalsuannya, sebab dia maudhu kenapa? Agar orang-orang yang tertipu dari kalangan al-jahala wal awami war ra'a ini tidak tertipu, ya, dengan pensahihan atau dengan ya, tidak tertipu dengan kandungan maknanya yang kelihatannya bagus, wah dan semacamnya, ternyata hadisnya palsu. Taib. Kemudian siapa-siapa saja yang melakukan wadha dalam riwayat. Ya, siapa-siapa saja yang pernah melakukan pemalsuan terhadap hadis. Kata beliau pelakunya macam-macam, beraneka ragam. Ada memang orang bermasalah, ada orang yang tidak bermasalah, biasa aja, dan bahkan ada orang baik. Tapi karena kebodohan dia memalsukan hadis. Kata beliau, minhum zanadiqah. Di antara orang yang melakukan, di antara mereka yang merupakan pemalsu hadis adalah zindiq, orang-orang munafik. Ya, zanadiqah, zindiq. Nah. Siapa lagi? Wa minhum muta'abbiduna yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di antara mereka ada yang ahli ibadah, ada yang rajin beribadah kepada Allah. Mereka berpikir dengan memalsukan hadis tentang keutamaan Quran misalnya atau yang lain, ya, mereka mengira bahwa hal tersebut ya, hal tersebut baik, ya. Yuhsinuna sun'a. Mereka berpikir ini membela hadis Nabawi, ini adalah meluruskan dan seterusnya. Nah, ataukah menolong agama Allah, memperbaiki sisi-sisi ibadah yang kurang dari manusia. Ini kayaknya jemaah masjid saya kurang dari sisi ini. Dia bawakan hadis palsu tentang itu. Nanti bulan depan ini kayaknya misalnya pengurus masjidnya masalahnya atau murid-muridnya dia lihat misalnya ini kurang dari sisi ini, kemudian si guru bikin hadis palsu. Nah, jadi dia mengira ini bermanfaat bagi Islam, ya. Wa yad'una haditsa fihi targhibun wa tarhib. Mereka membuat hadis-hadis palsu di dalam targhib dan tarhib. Wa fi fadailil a'mali liyu'mal biha. Dan juga mereka membuat hadis palsu dalam kitab-kitab fadailil a'mal agar diamalkan oleh orang-orang. Taib. Dan ini tentunya bila syak merupakan hal yang mungkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, ya, yang penting dengan sengaja. Nabi tidak merinci masalah masalah niatnya. Niatnya apa? Niatnya menyuruh orang kembali kepada Quran atau tidak? Niatnya untuk ini atau itu? Nabi SAW tidak menjelaskan, menunjukkan berlaku umum. Satu-satunya yang dikecualikan hanyalah yang ghairu amdin, yang tidak sengaja. Adapun yang sengaja, apapun tujuannya selama dia sengaja, ya, maka ini hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. 6. Qala rahimahullahu ta'ala, wa haula'i ta'ifatu minal karramiyah. Mereka ini, yakni orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk membuat kaum muslimin itu semangat dalam beribadah karena banyak hadis-hadis tentang fadail amal. Kata mereka, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka ini adalah sekte karramiyah wa ghairihim dan selainnya. Taib. Al-karramiyah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, al-karramiyah itu bitasydidi ra, qaumun minal mubtadi'ah. Suatu kaum dari penganut bidah, al-karramiyah ini.
nasabu atau nusibu ila ahadil mutakallimin. Mereka dinisbatkan kepada salah seorang mutakallimin. Wasmuhu Muhammad bin Karram As-Sijistani. Namanya adalah Muhammad bin Karram As-Sijistani. Maka pengikutnya dikatakan Karramiyah. Wa qauluhum hadza mukhalifun li ijma'il muslimin. Ya. Wa isyanun sarihun lil haditsil mutawatir anhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alaihi muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minar. Perbuatan yang seperti ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, di mana tidak boleh seorang dengan sengaja memalsukan hadis nabawi, bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Dan juga apa? Isyan, ya. Dan juga sebagai pelanggaran yang jelas terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kata beliau rahimahullah, wa qad jazama Syekh Abu Muhammad al-Juwaini, dan Al-Juwaini rahimahullah telah menegaskan, walidu Imamil Haramain, ya, beliau adalah Abu siapa? Ayahnya dari Imam Al-Haramain. Nah, sama-sama kunyahnya Abul Ma'ali, ya, Abul Ma'ali, si anak dan si bapak. Adapun penulis kitab apa? Al-Waraqat dan selainnya ini. Nah, Abu Muhammad Al-Harrani rahimahullahu taala. Kata beliau, Abu Muhammad Al-Juwaini bahkan memastikan bitakfiri man wada'a hadisan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berpendapat, ya, bahwa orang yang membuat hadis palsu, walaupun satu hadis palsu mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya apa? Kafir. Nah, fasiqan qasidan ila dzalik, selama dia memaksudkan itu. Nah, aliman biftiraqihi wa huwal haqqu, dan dalam keadaan dia juga mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu apa? Menyebabkan apa? Iftiraq. Nah, ini di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh para fuqaha, para ulama, di antara sebab-sebab terjadinya perpecahan adalah apa? Intishar apa? Al-mawdu'at, tersebarnya hadis-hadis palsu. Itu bila syak tinggal menunggu waktu saja akan terjadi apa? Perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, wa huwal haq. Inilah pendapat pertengahan, pendapat yang paling benar dalam masalah apa? Idraj ini. Bahwasanya idraj, maudhu maksud saya. Bahwasanya hadis ini atau melakukan, ya, pemalsuan hadis ini, apapun tujuannya, selama dia sengaja, maka hukumnya adalah haram. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hum min asyri ma fa'ala hadza. Taib. Dan ini wahum, yakni Al-Karramiyah, adalah sekte yang paling buruk yang melakukan hal ini. Yakni ada sekte-sekte lain yang juga memalsukan hadis. Sebentar. Baterai habis. Ini ya. Kenapa kok ngobrol aja, kenapa? Mati ya? Nyalain dulu ya. Saya lupa, afwan. Sebentar. Belum kayaknya, belum. Masih nol. Biftiraihi.
Itu saya pakai itu, pakai kartunya Yentum. Tadi kurang bagus ya. Ya, Pak. Belum satu dong. Taib afwan, low battery-nya tadi. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad jazama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini walidu Imamil Haramain bi takfiri man wada'a haditsan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasidan ila dzalika aliman bi iftira'ihi wa huwa al-haq. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, Abu Muhammad Al-Juwaini ini ya, orang tua atau ayah dari Imamul Haramain. 6. Ini Imamul Haramain sahibu al-waraqat, kunyahnya tentunya Abul Ma'ali ya. 6. Ini adalah ayahnya beliau, ayahnya dari sahibul waraqat. Kata beliau, Abu Muhammad Al-Juwaini menjazam, memastikan ya pendapat akan kafirnya orang yang membuat hadis palsu. Ya, kafirnya orang yang membuat hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meniatkan seperti itu, yakni dengan sengaja melakukannya. Qasidan bidza ila dzalika aliman bi iftira'ihi, dan dia tahu bahwa itu betul-betul dusta, diada-adakan. Nah, wa huwal haqqu, dan kata Syekh Ahmad Syakir inilah pendapat yang benar. Tapi di sini Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala beliau Beliau cenderung condong kepada pendapatnya Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullahu taala, ya, nama beliau siapa? Abdullah bin Yusuf ya. Namanya Abdullah bin Yusuf. Adapun Imamul Haramain ya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Taib. Beliau cenderung kepada pendapatnya ini dan pendapatnya Abul Ma'ali ini, Abu Muhammad ini. Namun apa yang beliau sebutkan di sini pendapat kurang kuat ya. Ya. Pendapat kurang kuat kalau dikatakan sampai dalam taraf kekafiran. Bagaimanapun juga berdusta ya dusta. Dusta itu termasuk minal kabirah. Dusta termasuk dosa besar, bukan perkara yang mengkafirkan dusta itu. Hatta walaupun dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang betul lebih berat dosanya, tapi yang namanya kabirah kan bertingkat-tingkat. Dosa besar kan bertingkat-tingkat, makanya ada maratibul kabair. Ya. Jadi memang kalau dikatakan bahwa berdusta mengatasnamakan orang biasa dan berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW itu tidak sama, kita katakan betul tidak sama, tidak sama levelnya, tidak sama tingkatan dosanya. Tapi itu tidak melazimkan kafirnya orang yang melakukannya. Ya, tidak melazimkan kafirnya orang yang melakukannya. Jelas ya? Maka yang tepat dalam masalah ini adalah bahwa orang yang melakukan yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW ini melakukan dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar, namun dia tidak dikafirkan. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Karramiyah ini adalah sekte yang paling buruk yang melakukan hal ini. Ya. Karena ada juga sekte-sekte lain yang melakukannya, seperti misalnya Ma'ruf, Syiah Rafidhah juga Ma'ruf melakukan menyebarkan membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung mazhabnya. Ini Ma'ruf dari amal mereka. Dan kata para fuqaha, di antara alasan mengapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu tidak banyak menggunakan di istidlal beliau, dikarenakan di zaman itu di
di Kufa itu tersebar hadis-hadis palsu buatannya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka Abu Hanifah rahimahullahu taala yatawarra, yakni mengambil sikap berjaga-jaga dalam beramal dengan hadis yang menyelisihi apa? Menyelisihi usul atau menyelisihi hal-hal yang masyhur dalam mazhab beliau ya. Nah, ini alasan beliau karena Syiah Rafidhah juga terkenal sebagai sekte yang mudah atau biasa membuat hadis palsu untuk mendukung mazhab mereka. Nah, kata beliau, namun Karomiyah ini adalah sekte yang paling buruk yang melakukan ini. Lima yahsul bi dararihim minal ghirrati ala katsirin mimman ya'taqidu salahahum. Karena adanya mudarat yang lahir ya berupa apa? Tertipunya banyak orang. Ya, tertipunya banyak orang ya terhadap orang-orang yang dia anggap soleh. Ya, fayadhunnu sidqahum. Maka mereka pun dia pun berpikir bahwa ini orang jujur. Ya, ini orang jujur. Ya, ini karena mereka menampakkan kesolehan, ahli ibadah, ahli zuhud dan seterusnya, tapi mereka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa membuat orang-orang awam dan semacamnya tertipu. Dikira ini orang soleh, masa mungkin bohong atas nama Nabi? Tidak mungkin. Pasti yang dia ucapkan ini benar, padahal dusta. Wahum syarrum min kulli kadzdzabin fi hadzal bab. Dan mereka lebih buruk dari semua pendusta dalam permasalahan ini. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kata beliau, wa qad intaqada al-a'immatu kull syai'in fa'aluhu min dzalik wa sattaruhu 'alaihim fi zuburihim aran 'ala wadi'i dzalika fid dunya wa naran wa syanara fil akhirah. Dan para imam telah mengkritik intaqada ya semua ya telah mereka berhasil mendeteksi dan mengetahui serta mengkritik ya menjelaskan kepada umat semua hadis palsu yang telah mereka letakkan ya bukan hanya oleh Al-Karramiyah tapi juga oleh siapa Zanadiqah ya karena itulah seperti yang disebutkan tadi ketika seorang Zanadiqah mau dipenggal dia mengatakan kalau kamu penggal saya kamu tidak akan mengetahui hadis-hadis palsu yang saya buat dalam agama kalian. Saya telah memalsukan ribuan hadis dalam agama kalian. Kalau kamu hukum mati saya kamu tidak akan mengetahui hadis-hadis mana saja yang palsu. Ya, maka kata si khalifah ini dia mengatakan saya tidak khawatir. Ya, ada para ulama seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj, ada As-Sawri, ada ini. Mereka yang akan menyingkap semua hadis-hadis palsu yang kamu buat dalam agama kami. Kemudian dia pun dihukum mati. Maka para ulama telah menyingkap semuanya, mendeteksi satu persatu semua hadis dhaif tersebut dan mereka tuangkan itu dalam zuburuhum, ya, fi zuburihim, dalam karya tulis mereka. Kedapat semuanya, enggak ada yang luput. Ini sebagai aron, ya, sebagai mempermalukan orang-orang yang membuat hadis palsu di dunia dan sebagai neraka bagi mereka, api bagi mereka di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Wa hadza mutawatirun anhu. Nah, ini mutawatir termasuk hadis yang mutawatir lafzi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala ba'dul jahalah. Sebagian orang-orang bodoh mengatakan, ya, yakni beristidlal dengan hadis ini untuk mendukung perbuatan dusta mereka. Nahnu kadzabna alaihi innama kadzabna lahu. Nahnu ma kadzabna alaihi innama kadzabna lahu. Ya, jadinya ini kejahilan dalam bahasa Arab. Ya, dia mungkin berpikir hanya itu mananya saja. Dia mengatakan hadis Nabi kan man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama saya, dan ala itu identik dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi maksud hadis ini adalah siapa yang berdusta atas nama saya dengan tujuan untuk menimpakan keburukan kepada agama saya. Ini katanya maksudnya. Adapun kami, kata orang-orang bodoh ini, dia mengatakan kami itu tidak berdusta atas nama beliau untuk merendahkan agama beliau, tapi innama kadzabna lahu. Kami berdusta itu, yakni kami membuat hadis palsu untuk mendukung agama beliau, yakni hadis-hadis palsu tentang fadailul Quran, fadailus suwar semuanya. Ya, keutamaan ada amalan ini yang sunnahnya sabit, sudah ada dalilnya jelas amalan ini, cuman karena jarang orang yang mengamalkannya atau malas-malasan sengaja dibuat hadis palsu supaya orang berlomba-lomba mengerjakannya. Ini kan untuk mendukung agama. Nah, ini min jahlihim, min syiddati ghaflihim, min syiddati jahlihim. Dia mengira bahwa itu merupakan bentuk pertolongan terhadap agama, ya, padahal ini merupakan bentuk kejahilan yang luar biasa.
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min kamali jahlihim wa qillati aqlihim wa kasrati fujurihim wa iftiraihim. Ya, dan ini merupakan bentuk kesempurnaan bodohnya mereka. Ya, kurangnya akal mereka dan banyaknya kedurhakaan dan kebohongan mereka. Fa innahu alaihi salam la yahtaju fi kamali syariatihi wa fadlihi ila ghairihi. Karena agama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh apa? Kepada selainnya. Ini kalau agama beliau sudah sempurna, ya, agama beliau sudah sempurna, keutamaan beliau sudah sempurna, tidak butuh lagi hadis-hadis palsu untuk menyempurnakan syariat. Dan ini sama saja seperti apa namanya argumen yang orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ini selanjutnya termasuk pembahasan yang panjang disebutkan di sini berkenaan dengan hadis maudhu. Beliau akan sebutkan makna lain, ya, ataupun kalau bisa dikatakan kritikan, ya. Nah, ya, salah satu kitab yang dibahas dalam hal ini adalah kitabnya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya, dalam Al-Mawdu'at akan beliau sebutkan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan itu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.